Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi waffaqana li adai afdalil ibadat wa awqafana ala kayfiyati iktisabi akmali sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardina was samawat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul muayyadu bi afdhalil ayati wal mu'jizat. Wa shalla alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa zurriyatihi bihasabi ta'aqubil awqati was sa'at. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari pada waktu yang singkat ini kita ulang kaji sabah firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah dengan tegas berkata, "Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta nab'asa fi ummiha rasulan yaslu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun." Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam firman Allah tersebut Allah menjanji bahwa hanya pembinasa saboh-saboh kaum, hanya pembinasa saboh-saboh nangrau, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala nuutus dalam ibu kota nangrau tersebut sira utusan, sira rasul, di mana rasullah yang menyampaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Han hukum, han pembinasa saboh-saboh nangrau oleh Allah, kecuali ketika mereka telah zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, segala bala yang telah Allah beri kepada kitanya, segala kebinasaan yang telah Allah beri kepada kitanya, itu semua tidak lepas oleh segala kesalahan yang telah kita kerjakan. Ketika Nabi Isa alaihissalam dalam safir Sabah Urau, tiba-tiba Nabi Isa alaihissalam tiba di sebuah bukit yang lambung. Terlihat oleh Nabi Isa sebuah nangrau, di mana nangraunya cukup makmur, nangrau yang dipenuhi oleh setiap tumbuh-tumbuhan yang sangat hijau. Lagatan nangrau. Penasaran Nabi Isa alaihissalam nejak nitamang dalam pelosok-pelosok nangrau. Maka nerempok oleh Nabi Isa, ternyata mereka adalah orang-orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka orang-orang yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nekalan dalam nangraunya yang cukup subur, timoh bak-bak kaya yang cukup lagak, manusia yang cukup lagak-lagak, sehingga Nabi Isa alaihissalam sadar ternyata nangrau adalah nangrau yang ahli nangrau tersebut adalah mereka orang-orang yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya Nabi Isa nuwawa urau megantau dengan urau, bulan megantau dengan bulan, bahkan tahun berganti dengan tahun.
Bak sabak uro nijak kelai dalam nanggro buno. Ketika nekalan oleh Nabi Isa alaihissalam, nanggro yang buno subur, nanggro yang buno makmur. Waktu nedang Nabi Isa alaihissalam di atas bukit nekalan, ternyata nanggronya kekering, nanggronya hanali kehidupan. Timuh penasaran oleh Nabi Isa alaihissalam nekalan dalam pelosok-pelosok nanggro apa yang terjadi, yang terjadi dalam nanggronya. Sehingga ketika Nabi Isa alaihissalam terus dalam nanggro buno, gekalanlah. Jangankan bak kaye, jangankan boh kaye yang pernah nekalan subur, ternyata nangronyo uronyo hanale kehidupan Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, hanale kehidupan kapunah kagersang kabeto bak kaye. Sehingga gemunajah oleh Nabi Isa alaihissalam kepada Allah, ya Allah, yang kau likut lungjak dalam nangronyo, ya Allah, nangronyo cukup lagak, nangronyo cukup subur, ahli nangronyo urung-urung yang taat kepada ron, ya Allah, peke uronyo ahli nangronyo hana taat le ke ron, ya Allah. Sehingga dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Isa, ketahui legata wahai Isa, bahawa bak sabah uro teruslah siro pemuda dalam nangronyo, ditren lam kruang yang dalam nangronyo, ditumui dengan jaro irah muka, sehingga red ia bak muka pemudanya, ia yang red bak muka pemudanya jid keracun bagi nangronyo. So teman pemudanya nakuh siro manusia yang tidak pernah dikerjakan sembahyang, yang tidak pernah salat, yang tidak pernah mengerjakan 5 waktu sembahyang. Para hadirin sekalian, ternyata golom tak pegah ahli nangro, golom tak pegah asho nangro. Urang lain tamang lam saboh nangro, di mana urang lain yang hantom pernah tahu waktu musalla, maka yang itren dari wajah manusianya menjadi racun bagi kehidupan. Maka sinan bisa terpahami bahawa ternyata Allah Subhanahu wa taala sayang tat ke makhluk, sayang tat ke hamba. Jangankan kegetanya orang beriman, ke kafir sekalipun nekalan dalam dunia gebi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukti sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi pajan cit Allah hana sayang li ketika manusia yang dalam dunianya kazalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis laknatillah. So tungku-tungku iblisnya hanya saboh sagai yang pernah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblisnya untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis enggan. Pakan enggan karena Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dari tanah klit, sementara iblisnya diciptakan dari api. Sehingga enggan perintah Allah dia sujud ke Nabi Adam. Anala siga tok dia sujud. Iblisnya haitim sujud kepada Nabi Adam. Bak syura iblis yang kag jempol laknatillah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas iblis hadirin hana bu ilain. Oleh gelaknat li Allah, yang na dalam benak iblis adalah untuk dijemput setiap hati-hati manusia menjadi manusia-manusia yang ingkar karena dendam kepada anak kitanya Nabi Adam alaihissalam. Bak siro ijaklah, bak siro uragam, bak siro hamba Allah yang na dalam bumi, tujuan adalah untuk didaya hamba Allahnya. Sehingga dimengon telefon di bermalam, ketika terus wate sembahyang luhu, ternyata uragam bunuh hana sembahyang, icamong sembahyang asar, nyanpi hana sembahyang, icamong wate sembahyang maghrib, nyanpi hana sembahyang, sampai singa subuh ikalan le iblis, ikalan le iblis. Ternyata 5 boh wate yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengsaboh wate hana di sembahyang. Maka yo iblis hanailah keizin kepada porumuh, langsung diberangkat dari rumahnya untuk ipluang, untuk dihindari dari porumuh bunuh. Sehingga budak porumuh gehoi, hai hamba Allah,
Pujud lerana kanu pelung rilung. Ijawab le iblis. Hai makhluk Allah. Hai manusia. Ilung ingkar ke Allah. Ingkar lung tiga tok lung tim sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, kepada Adam alaihissalam. Tapi mulai baro lung sajankah lung kalan gata wahai manusia. Limong boh wate yang dibebankan oleh Allah dia tiakah. Musabah wate hana gata kerjakan. Maka lung ya lung bengih Allah gilhom bala atih gata. Maka lung siga kenang bala alam dunianya. Iplung iblis. Hadirin nyanban urang hana sembahyang, ternyata jangankan gedanya manusia, iblis sendiri mengeh ke urang yang hana sembahyang, bahkan yoi ke urang yang hana sembahyang. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa ketika ditanya tak bedah dari rumah tu untuk tajak abad tempat yang lagi nyerupa, ternyata ditanya kagak pilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang perlu untuk disayang oleh Allah, yang perlu untuk dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segenap nikmat. Ternyata kita adalah memiliki hati yang tidak dihalang kebaikan sehingga tanyona dalam buku stambuk para malaikat untuk menjadi manusia-manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka camkanlah, mudah-mudahan kita bukan orang yang mengundang bala Allah Subhanahu wa taala, tidak menzalimi diri kita sendiri. Hana tazalimi anak ngan perumoh gedanyo, hana tazalimi masyarakat gedanyo, hana tazalimi urang-urang yang di sekeliling gedanyo. Karena menzalimi diri kita sendiri, menzalimi anak-anak kita, menzalimi orang-orang yang di sekeliling kita, berarti kita telah mengundang bala Allah Subhanahu wa taala. Menyata nak begah hadirin orang silun yang ulun tuan muliakan. Seandainya hana mendoa oleh baginda Rasulullah, sungguh tiap ura red bala watit. Dekna manusia-manusia yang masih ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita adalah menjadi bahagian daripada orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karena tunggu ate gilhom bala li Allah Subhanahu wa taala, kan kurang yang ingkarnya to. Wa ma kana yuhlikul qura bizulmin. Dipegah oleh Allah dalam ayat yang lain. Wa ahluhu muslihun. Hana pernah Allah nebi binasa saboh-saboh nanggro ketika ahli nanggronyan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah tingat ketika penduduk Mekah diusir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanah Mekah tanah yang rogo gidang, tempat lahiran baginda Rasulullah. Tapi mereka yang jahat mengusir baginda Rasulullah dari tanah Mekah. Payah berhijrah tunggu Nabi daripada Mekah ke Madinah. Apa yang terjadi? Peristiwa yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam, tujuh tahun pun gebi ke urang Mekah. Pakon gara-gara penduduk Mekah berani ilet baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iputubit baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di nanggro Mekah. Gebi kung 7 tahun. Bayangkan 7 tahun pun. Dalam riwayat sehingga urang Mekahnya payah bijib darah saya. Nauzubillah. Duda bedah Abu Sufyan gejak negara Madinah, enggak satah Nabi, enggak pemulia Nabi. Dia mendoa agar penduduk Mekah, saudara-saudara baginda Rasulullah yang naik Mekah, baik hampir roh bijib darah akhir. Hadirin sekalian, maka cobalah kita bentuk pribadi kita, wujud aktivitas kita surau-urau untuk terus mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena
tayakini atau hana tayakini bahwa walau kedih kita uronyo rayat jabatan yang tersandang, walau kedih uronyo letak kekayaan yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya kita juga akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kibana titawa kepada Allah tiap uro di kita kalan. Hanya hekre ija yang tapu. Hanya dua unpapun yang geculok dalam urut. Yang getup ditanya. Hoka kekayaan yang pernah tanya kumpulkan. Jika kita lupa akan ridha Allah Subhanahu wa taala. Waman ohte kata ibadat le. Ku dengan ibadatnya tanya tamang syurga. Tapi ketahuilah, na padum-padum boh perkara yang dirahasiakan oleh Allah kupua agar diuji setiap jiwa-jiwa manusianya menjadi manusia-manusia yang benar-benar jid ke manusia yang getung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang dirahasiakan oleh Allah yang kenyan ridha. Pat gesam ridha Allah dalam setiap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja ridha Allah nyota-nyota rumpuk lewat sembahyang tahajud. Bisa saja lewat sembahyang limang wate. Bahkan bisa saja dari amal yang sedikit sekalipun. Pernah tapi nah sikrek bro bak jalan sinan merumpuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Hikmah gesam ridha Allah. Hikmah karena agar manusianya jangan pernah menganggap remeh kepada setiap ibadat, setiap kebaikan, setiap hal perbuatan yang dibala pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, murka Allah juga gesam hadirin sekalian. Jangan pernah menganggap bahwa murka Allah itu pada berzina. Jangan pernah menganggap bahwa murka Allah itu pada meninggalkan sembahyang. Sehingga sembahyang kahan tak tinggal. Sehingga muzina pihan pernah terputau. Tapi bisa saja Allah murka kepada gedanya. Di samping rumah danya nasiro anak yatim. Bila hanali urang si di mana tiap urau udip ngan urang si inang hantam pernah dirasakan mangat. Gitanya ada harta yang dibi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kekayaan yang dibi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bak tak anggap Allah uronyo anak yatim yang le urang yang bi. Bak tak anggap Allah anak yatim uronyo le urang yang permun. Padahal jangankan hawa ke yang mangat buduan ni kadang-kadang si uro hanam sigai paju. Maka sinan kadang-kadang tanya bisa tarumpok murka Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, jangan pernah menganggap setiap kebaikan itu adalah taspilihkan setiap kebaikan sehingga kadang-kadang disinan merumpok murka Allah Subhanahu wa taala. Kupumu yang panjang, kupu anu yang le, kupu harta yang le, kupu segala jabatan yang itu sandangnya, menyehati mati tanya Allah hana ridha ke kitanya. Maka marilah tatapaki dunia yang siatnya, setiap nafas yang pernah dititip oleh Allah pada kitanya, nafasnya tak ubah menjadi pahala, menjadi pahala, menjadi pahala, agar dari setiap pahala-pahalanya di sini tersimpan ridha Allah kepada kitanya, ngenyan kesinga akan bahagia tanya di dunia dan lebih-lebih sengah uro akhirat. Lung rasa hadirin nurung silun yang ulun tuan muliakan. Tanyo Bandung tu yang kehadir kuno dalam masjidnya yakin akan hari akhir. Yakin tuh ke kiamat. Di antara peristiwa-peristiwa kiamat sehingga Allah dijadikan belang padang mahsyar. Di sinan gebangkit segala manusia. Di mana geling tanah belang padang mahsyarnya tutung laksana timahju tapudu ada apui. Mata uro dia tulai kitanya menyekun urang tuha tijengkai.
Tapi na riwayat matauro atu hulai gedanyo 1 mil. Bayangkan, female matauro. Yang lagi ngan matauro female juta tu. Iup ju, dia tu ju. Hadirin sekalian, maka lun yakin setiap gedanyo sudah berkeyakinan untuk selalu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin walau na yang tinggal ibadat bahawa matinya yakin gedanyo, bahawa uro akhiratnya yakin gedanyo, bahawa azab kuburnya yakin gedanyo, bahawa nerakanya yakin gedanyo. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kiban solusi agar gedanyo tidak menjadi orang yang zalim, tidak menjadi orang yang menzalimi Allah Subhanahu wa taala, maka puduklah mati bak pelupuk mata. Keun urang Tuha puduk dunia lampalit leuh ana pupu nyan dunia. Puduk akhirat lam hati. Pakon karena akhirat nyan perlu gedanyo ingat. Puduk mati bak mata. Pakon karena setiap tublit dua anik mata gedanyo yang tinggal tu hanya kemati. Siapa yang bisa menjamin bahawa dia tidak mati? Tiap urau nikalan dekna hamba Allah yang gecok berpulang ke rahmatullah. Tiap urau takun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yakinlah sabuh saat sabuh wate tanyo juga akan taantri lagi manusia-manusia yang tak pernah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sehingga proses gedanyo dalam kubur gedanyo. Bayangkan kiban hingga tanyo menghadap Allah Subhanahu wa taala. Munyo dalam dunia yang fananyo tanyo zalim kepada Allah, tanyo menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah gedanyo peremun perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kali berdoa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han gebi hamle bala-bala yang raya untuk umat. Tak tergedi memang gebi gelham, tapi pek sampai bah kiamat sehingga agar dirasakan oleh umat, baik dirasakan oleh umat bala-bala yang rayuknya. Maka hana tunggu kople katanya tinggal itu mayang, bahkan ke perurung lom. Gebi harta. Hawa te kejabatan. Geyu pilih katanya. Roh tanya dalam berjabat. Tapi sembayang hana. Ketahuilah bahawa di sinan terletak jalan-jalan Allah ingin murka, ingin gemurkai gedanyo. Bayangkan menya Allah murka kepada gedanyo. Hadirin nurung silun yang ulun tuan muliakan. Ho tame wajahnya singa ketika tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Dalam itikad Ahlussunnah wal Jamaah singa akhirat tanyo bakal takalan Allah Subhanahu wa taala dengan dua mata lahir gedanyo. Siapkah kita berjumpa dengan Allah? Sementara kita selalu menzalimi Allah Subhanahu wa taala, habis zalim ke Allah. Na ngenani zalim ke Allah. Na perumoh ngan perumoh zalim ke Allah. Na urang di samping rumah na jiran ngan jiran zalim ke Allah. Selalu kita mengundang bala. Walau kedih uronyo hana tarumpok bala Allah Subhanahu wa taala, tapi bala yang lebih besar ketika gedanyo tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika neraka geliang sehingga hura akhirat, nyan ke bala yang paling besar. Hadirin urang silun yang ulun tuan muliakan. Maka segera ulun tuan peringat dalam tausiah yang singkatnya, marilah kita jadikan setiap nafas kita, setiap tapak getanyo yang talangkah dunia yang fananyo, agar terus menggapai fahala Allah Subhanahu wa taala, karena di sinan terdapat ridha Allah Subhanahu wa taala untuk getanyo. Jaga anak, jaga perumoh, jaga urang yang di sekeliling getanyo, agar si gaga menyebengih Allah gelhom bala atuh getanyo. Maka yang padahal gelhom bala atuh urang-urang yang pebut maksiat, atuh urang-urang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanyo hana zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi wate gelhom bala Allah hana kelan tanyo hana zalim.
Maka di antara langkah-langkah ajak perumoh, ajak aneng, ajak urung-urung yang sekeliling tanyo, mari beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan setiap ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala kita menjadi manusia yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Nyokuh yang bisa ulun tuan sampaikan, mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai bekal untuk hidup kita dalam surau-urau kita, yang intinya jadikan nafasmu, setiap nafas yang keluar sebagai ladang pahala, karena di sini tersimpan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.